Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-madhkur bi kulli lisan, al-mashkur ala kulli ihsan, khalaqal khalqa liya'budu, wa adhara lahum ayatihi liya'rifu, wa huwa dhul fadlil azim wal khairil wasil amin. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Azim. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada para penonton channel YouTube Balai Usmania. Semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, kita telah memasuki suatu bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana di bulan ini Allah menyediakan banyak sekali promo-promo keberkahan, pahala, dan ampunan. Maka jangan sampai kita sebagai hambanya ini melewatkan saja promo-promo yang sudah Allah berikan ini. Ibaratnya pun misalnya dalam hal duniawi, ketika kita ingin membeli sesuatu yang kita suka, yang kita idam-idamkan, mungkin barang yang kita beli ini terlalu mahal. Akhirnya kita tidak jadi membelinya. Namun ketika ada kabar bahwasanya ada promo besar-besaran, diskon besar-besaran, harga barang yang tadinya mahal akhirnya menjadi lebih murah. Kita akhirnya rela untuk mengorbankan separuh dari uang kita untuk membelinya, bahkan sampai antri berjam-jam pun kita rela. Nah, seperti mungkin dalam akhir-akhir ini di mana barang pokok misalnya seperti minyak goreng, ketika lagi langka-langkanya, akhirnya ketika sudah ada, biasanya para ibu-ibu tuh rela antri berjam-jam untuk mendapatkan itu. Nah, seharusnya semangat kita dalam hal mencapai kebutuhan duniawi, keinginan duniawi ini bisa kita terapkan juga dalam kita mencapai promo-promo kebaikan dan keberkahan yang sudah Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban di hadapan para sahabat, di mana dalam khutbahnya beliau menyampaikan salah satunya bahwasanya amalan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sampai 70 kali lipat. Nah, artinya apa? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu pahalanya sangat besar di bulan Ramadan. Maka dengan kita mengetahui ini, seharusnya semangat kita sebagai umat Islam pun harus bertambah. Dalam hal dunia saja, kita misalnya mau beli baju, misalnya beli sepatu, beli barang apapun itu, makanan yang kita suka, misalnya ketika ada promo, diskon, apapun itu, kita rela untuk mengejarnya. Tapi masa dalam hal ukhrawi, dalam hal ibadah, kita biasa-biasa saja. Maka dalam tausiah singkat ini, dalam kajian siraman rohani ini, saya ingin membahas suatu tema supaya Ramadan kita tidak hanya yang kita rasakan hanya haus dan lapar saja. Nah, kaum muslimin sekalian, para penonton channel YouTube Balai Usmania yang berbahagia, sebenarnya cara agar kita tidak hanya haus dan lapar saja ketika Ramadan, cara agar Ramadan kita ini makin lebih baik adalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaharui niat kita. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niat. Nah, kalau misalnya ketika Ramadan sudah tiba, kita tidak berniat apa-apa, tidak ada niat kita untuk mencari
keberkahan-keberkahan, memohon ampunan atas dosa-dosa kita, maka ya kita pun tidak akan semangat menjalaninya. Yang harus ada pertama itu niat. Jika niat kita sudah benar, maka insya Allah kita akan menjalaninya juga dengan penuh semangat. Ya. Tapi kalau kita tidak punya niat, misalnya ya Ramadan ya sudah Ramadan ya puasa, ya nanti buka puasa, terus lapar, haus lagi buka puasa lagi, ya udah gitu aja, biasa aja gitu. Kenapa itu bisa biasa aja ya? Mungkin kita nggak tahu pahala-pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Kita nggak tahu apa yang Rasulullah katakan dalam hadisnya tentang faedah keutamaan bulan Ramadan. Kita anggap biasa saja. Kenapa kita bisa anggap biasa saja ya? Mungkin kita juga nggak peduli lagi. Kenapa nggak peduli? Ya mungkin ya karena kita sudah sibuk sekali dengan dunia. Dalam pikiran kita, hati kita ini sudah ya tidak ada lagi ruang untuk merenung, merefleksi diri, berzikir pada Allah. Kita sudah terlalu sibuk dengan hal duniawi. Apabila ini terjadi pada kita, sama-sama kami saling mengingatkan supaya kita banyak-banyak beristighfar, berzikir pada Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Cukuplah Allah yang menjadi tujuan kita. Apapun tujuan duniawi kita, harus ujung-ujungnya juga untuk mencapai ridha Allah. Jadi niat itu harus betul. Jangan sampai kita jadikan ini Ramadan biasa-biasa saja. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, wallahu a'lam. Mungkin Allah akan cabut nyawa kita di Ramadan ini. Dan mudah-mudahan saja ketika kita niatkan dengan baik, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah. Jangan sampai malah ketika bulan Ramadan ini kita malah berbanyak buat dosa. Nah, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan dosa. Naudzubillah. Itu niat yang pertama. Kemudian baru kita tetapkan goals kita, target-target kita. Nah, target di sini kami membagi cuman ya 2 sajalah. Target spiritual dan target intelektual. Target spiritual maksudnya apa? Ya target ibadah. Ibadah ini pun harus kita bagi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai ini kita fokus sama yang sunnah, yang wajib ketinggalan. Kita fokus salat tahajud, tapi salat subuh lewat. Kita fokus banyak sedekah, banyak baca Quran, tapi puasanya nggak full. Maka yang pertama itu target puasanya. Ya nih yang menonton nih para adik-adik, anak-anak, sama santriwan santriwati TPQ Al-Hashim. Maka yang tahun lalu puasanya bolong-bolong, puasanya tidak full, kan tahun ini harus full. Ya kan? Kita tahun kemarin cuma 15 hari puasanya. Kan tahun ini harus sampai 30 hari. Kalau memang puasa 30 hari, kalau 29 ya 29 ya. Itu pun misalnya yang ketinggalan bulan kemarin itu karena puasanya mungkin cuma sampai jam 10 pagi. Maka harus lebih kuat lagi. Ya, sampai sampai maghrib sekalian. Nah, jadi amalan wajibnya harus diutamakan, dan juga sholat 5 waktunya. Mungkin di hari-hari biasa kita susah menjaga sholat 5 waktu, maka di Ramadan ini juga sholat 5 waktunya harus tepat waktu. Karena pertama subuh ya, karena pasti subuh Ramadan itu istilahnya atmosfernya itu beda ya. Masih banyak ya, setelah sahur biasa pun anak-anak pun ikut meramaikan gitu. Rame pasti ya. Kita jangan sampai ketinggalan, karena lingkungan kita saja insya Allah sudah mendukung. Maka kita sendiri tidak mau berbuat. Nah jadi itu ibadah wajib. Kemudian ibadah sunnahnya, dan ini banyak. Ya baca Quran, ya minimal kita bisa mengkhatamkan 1 kali khatam. Ini caranya pun untuk menentukan target ini tidak bisa kita menentukan saja kalau kita tidak membuat target-target kecilnya. Jadi ibaratnya ketika kita mau mengkhatamkan Al-Quran, maka harus ada target hariannya. Misalnya dalam sehari berarti 1 juz. Dalam 1 juz itu ada 10 lembar, berarti harus dibagi tuh. Misalnya nggak mau langsung baca 1 juz dalam sehari, itu bisa kita bagi. Setelah subuh 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, akhirnya 10 lembar, dan tercapailah 1 juz 1 hari. Jika 1 juz sampai 30 hari sudah 30 juz, sudah khotam. Nah kalau memang sebelumnya ini buat yang tidak pernah khotam ya, atau yang susah mengkhatamkan ketika dalam sebulan, ini memang tidak mudah.
Ya kita harus tahu kekuatan kita ketika kita nggak sanggup misalnya, maka ya mungkin setengah Quran dulu boleh. Tapi bagi kita yang sudah sanggup, sudah terbiasa, maka harus meningkat lagi. Misalnya setiap tahun sudah sanggup nih satu kali khatam, maka tahun ini harus lebih baik lagi ya Pak. Kita harus sampai bisa menghafalkan ayatnya. Mungkin nggak usah banyak-banyak dulu, mungkin satu surat pendek mungkin, atau 10 ayat dari surat-surat yang panjang. Dan ditambah lagi kalau sudah dipraktekkan hafalan, ditambah lagi sampai kita mampu memahami tafsirnya, sampai kita mampu mentadabbur, merenungi ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya kita baca, kita khatamkan, tapi harus ada minimal beberapa ayat, surat. Kita latih diri kita untuk kita pahami. Maka untuk hal ini tentu kita harus punya Al-Quran terjemahan untuk mempermudah kita. Ya, itu misalnya target sunnahnya ya, Al-Quran ya, sedekah bisa kita targetkan. Oh, misalnya mau sedekah minimal 100.000 misalnya, atau minimal 50.000, maka dalam sebulan ini maka bisa kita targetkan. Nggak mesti langsung 50.000, sehari misalnya 5.000 atau 2.000 sampai tercapai 50.000. Selain Al-Quran, sedekah, yang lain apa ya, sholat sunnahnya, sholat rawatib, sholat tahajud. Nah, kan bulan Ramadan ini sangat mudah kita untuk bangun tahajud kita, karena ada makan sahur. Nah, sebelum makan sahur atau setelah makan sahur, kalau sahur kita lebih awal ya setelah makan sahur bisa kita tahajud. Atau misalnya langsung sebelum sahur bisa juga. Samping itu ya sedekah, sholat tahajud, kemudian baca Quran, sholat sunnah, dan zikir juga kita targetkan, zikir, dan istighfar dan sebagainya. Dan masih banyak lagi, itu untuk target spiritual. Kemudian ada satu lagi yaitu target intelektual. Apa itu target intelektual? Itu target keilmuan. Jadi harus ada target ilmu yang kita capai. Ya. Karena di Ramadan ini selain banyak pahala, keberkahan dari ibadah yang kita lakukan, juga banyak istilahnya lingkungan kita yang mendukung untuk meningkatkan ilmu kita. Biasanya banyak kajian-kajian Islami, seminar-seminar keislaman yang bisa kita ikuti. Di target keilmuan ini bisa kita capai satu dengan membaca buku misalnya. Jadi harus ada minimal satu buku yang kita khatamkan, atau nggak mesti khatam ya, tapi ada yang kita baca. Kita baca, kita targetkan berapa halaman, sehingga ada info-info baru yang bisa kita dapatkan. Atau kita mendengar ceramah dari YouTube pun bisa. Oh, saya mau memahami tentang kajian tauhid misalnya, atau kajian fikih. Maka cari itu video, misalnya video ustaz-ustaz yang membahas tentang fikih, tentang tauhid misalnya. Itu bisa. Dan lebih afdal lagi ketika kita bisa menghadiri langsung, misalnya ada seminar-seminar, kajian-kajian yang dibuat, sehingga ada ilmu yang kita dapatkan dan pahala dari ibadah yang kita lakukan juga. Sehingga dengan target-target yang kita buat ini, insya Allah Ramadan kita akan berkualitas dan tidak hanya lapar dan haus saja. Insya Allah tanpa terasa tiba-tiba kita sudah berada di akhir Ramadan. Dan tentu jangan sampai lupa juga, mungkin dalam target ibadah tadi ya di 10 malam terakhir kita juga mesti lebih khusyuk fokus ibadahnya. Sampai malah ini di Ramadan awal-awal semangat, di akhirnya malah kendor, malah lalai beli baju hari raya dan sebagainya, malah lupa gitu. Padahal di 10 malam terakhir itu ada suatu malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu yang harus kita kejar juga, yang mulai dan sebagainya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga Ramadan kita berkah, semoga kita bisa menetapkan target-target yang mulia, dan semoga kita bisa mencapai target kita. Dan ingat, tetapkan niat yang baik, niat yang mulia, yang sampai Ramadan kita berlalu begitu saja. Kadang kita nggak tahu, mungkin nyawa kita juga akan dicabut di bulan Ramadan ini. Dan semoga apabila hidup kita berakhir di Ramadan, semoga kita dalam keadaan ibadah dan husnul khotimah. Mungkin ini saja, sekian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalani puasa dengan penuh semangat. Akhiran, mohon maaf atas segala kesalahan. Maka sudah menonton, silahkan dibagi ke teman-teman yang lainnya apabila bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.